Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa berbagai macam kesulitan, tantangan dan cobaan dalam hidup ini bisa menjadikan seseorang lebih kuat dan lebih cerdas apabila ia bisa mensikapinya dengan baik dan benar dan bisa menundukkan segala kesulitan dan tantangan dalam hidup ini. Untuk membuktikan akan kebenaran pernyataan ini, berikut akan kami sampaikan sebuah kisah inspiratif, yaitu tentang bagaimana kegigihan para nelayan Jepang di dalam menjawab tantangan yang diberikan kepada mereka, di mana mereka ditantang untuk bisa meningkatkan pasokan ikan segar seiring dengan meningkatnya populasi penduduk Jepang. Hal ini memaksa mereka untuk berlayar dengan menggunakan kapal yang besar ke tengah lautan, memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Cara pertama yang mereka coba adalah mereka melengkapi kapal mereka yang besar dengan tangki yang besar. Kemudian tangki itu mereka isi dengan air laut. Semua hasil tangkapan ikan akan mereka masukkan di dalam tangki yang besar itu, sehingga lama-kelamaan tangki itu penuh dengan hasil tangkapan ikan mereka, sehingga banyak ikan yang mati. Kalaupun tidak mati, maka ikan tidak bergerak di dalam tangki itu, melainkan tetap di tempatnya saja. Ketika sampai di daratan, dilempar ke pasaran, maka kurang laku. Karena bagi orang Jepang, ikan segar bukan hanya sekedar hidup ketika akan dikonsumsi, tetapi selama hidup ikan itu harus bergerak ke sana dan kemari. Akhirnya mereka mengalami kerugian. Akhirnya mereka mencoba cara yang kedua. Mereka ganti tangki itu dengan freezer. Semua hasil tangkapan akan mereka bekukan dalam freezer yang besar itu. Sesampai di daratan, dilempar ke pasaran juga tidak laku. Karena bagi orang Jepang, ikan segar bukanlah ikan yang dibekukan dengan freezer.
sehingga mereka akhirnya juga mengalami kerugian. Akhirnya mereka mencoba cara yang ketiga. Mereka ganti freezer dengan kembali menggunakan tangki yang besar. Setelah tangki diisi dengan air laut, ke dalamnya dimasukkan anak ikan hiu. Maksudnya agar ikan yang dimasukkan dalam tangki itu akan dikejar oleh anak ikan hiu itu, sehingga memaksa ikan yang dimasukkan terus bergerak ke sana dan kemari. Ketika sampai di daratan, dilempar ke pasaran, ternyata laku keras. Karena itulah yang dikehendaki oleh rakyat Jepang. Ikan segar adalah ikan yang hidup, dan selama hidupnya dia bergerak ke sana dan kemari. Perhatikan bagaimana mereka mencoba menundukkan tantangan yang mereka hadapi. Memang hidup ini penuh dengan tantangan, dan Allah menjanjikan keberhasilan bagi orang-orang yang bisa menundukkan tantangan dan kesulitan itu. Apalagi bagi seorang mukmin, hidupnya akan penuh dengan tantangan dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sungguh Allah akan mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguh Allah akan mengetahui orang-orang yang dusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa konsekuensi menjadi seorang mukmin, maka dia harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian yang bersifat duniawi seperti kekurangan pangan, sandang, atau papan, atau hal-hal duniawi yang lainnya, ataupun ujian keimanan, hal-hal yang bisa melemahkan atau bahkan menghilangkan iman itu sendiri. Khabbab bin al-Araf meriwayatkan bahwa pada suatu hari dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang tiduran beralaskan sorban di dekat Ka'bah. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kafir telah banyak melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan kepada kami. Tolong engkau berdoa kepada Allah, semoga Allah membebaskan kita dari tindakan yang mereka lakukan itu." Lantas Rasulullah mengatakan kepadanya, "Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian dalam rangka mempertahankan keimanannya, ada di antara mereka yang digergaji sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Ada di antara mereka yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi sehingga mengelupaslah kulit kepala mereka, tetapi itu sama sekali tidak mengeluarkan mereka dari keimanannya. Demi Allah, aku akan tegakkan agama ini sehingga seorang musafir akan merasa aman melakukan perjalanannya dari Sana'a sampai ke Hadramaut. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Meskipun serigala mengitari binatang ternak mereka, akan tetapi sesungguhnya kalian tergesa-gesa." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa
hidup yang kita jalani ini hendaknya tidak sekedar apa adanya. Hidup ini harus bermakna. Hidup ini harus punya tujuan. Dan di antara tujuan hidup kita bersama adalah kita ingin mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat, serta dijauhkan dari siksa api neraka. Itulah yang tercermin dalam doa sapu jagat yang biasa kita baca setiap harinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat dan menjaga kita dari siksa api neraka. Akan tetapi untuk mewujudkannya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan usaha yang maksimal dan sungguh-sungguh, serta siap untuk menundukkan segala tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Sebuah makalah mengatakan, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Anda akan mendapatkan hasil setimpal dengan kepayahan yang Anda lakukan. Kalau kita ingin berpayah-payah, kalau kita mau berpayah-payah dalam usaha untuk mewujudkan tujuan hidup kita, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkannya. Tetapi kalau kita bermalas-malasan, tidak mau berpayah-payah dalam mewujudkan tujuan hidup kita, maka kita pun tidak akan bisa mewujudkan tujuan hidup kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Sebuah syair mengatakan, turidina idrakal ma'ali rakhisatan wa la budda duna syahdi min ibarin nahli. Engkau menginginkan al-ma'ali. Al-ma'ali adalah kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, kedudukan yang terhormat di hadapan Allah dan di hadapan manusia, termasuk bisa mewujudkan cita-cita hidup kita, tapi rakhisatan dengan harga yang murah. Maka itu tidak mungkin. Al-ma'ali hanya bisa didapatkan dengan harga yang mahal. Mana buktinya? Wala budda duna syahdi min ibarin nahli. Orang yang ingin mendapatkan madu, maka dia harus siap merasakan bagaimana sakitnya sengatan lebah. Jadi madu itu gambaran daripada al-ma'ali, kedudukan yang mulia. Sementara sengatan lebah gambaran dari berbagai macam kesulitan, tantangan dan ujian dalam hidup. Ketika orang bisa mendudukannya, maka dia berhak untuk mendapatkan al-ma'ali dalam hidupnya. Lihatlah bagaimana kehidupan orang-orang yang besar. Kehidupan mereka penuh dengan tantangan, kesulitan dan ujian-ujian yang berat. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah dakwahnya. Berbagai macam ujian yang pahit dan manis harus beliau rasakan. Ujian yang pahit bagaimana beliau dikatakan sebagai tukang sihir, tukang tenung. Juga bagaimana beliau diludahi, dilempari kotoran, diboikot dengan keluarganya selama 3 tahun. Bahkan berkali-kali akan dibunuh. Itulah ujian pahit yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ujian yang manis, bagaimana ditawarkan kepada beliau harta, tahta dan wanita. Ketika orang-orang kafir Quraisy sudah merasa putus asa, maka mereka minta bantuan kepada Uqbah bin Rabi'ah agar melakukan negosiasi berdamai dengan Rasulullah dengan menawarkan 3 hal tadi. Maka datanglah Uqbah bin Rabi'ah kepada Nabi kita Muhammad dengan mengatakan, "Ya Muhammad, jika engkau
ingin mendapatkan kekuasaan, maka kami berikan kekuasaan kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang paling berkuasa di antara kita. Dan jika engkau ingin orang yang paling kaya, maka kami siap mengumpulkan semua harta kami berikan kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Dan jika engkau menghendaki wanita, maka kami siap mencarikan wanita tercantik untukmu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, jika matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, maka sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah berikan kepadaku kemenangan atau aku hancur binasa di jalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW sadar bahwa berbagai macam ujian yang berat adalah konsekuensi logis yang harus beliau terima dalam menjalankan misi dakwahnya, dan itu telah diingatkan oleh Rasulullah SAW, dan itu telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, dan hanya kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alangkah indahnya hidup ini dengan segala problematikanya, dan alangkah sayangnya manusia, dan alangkah sayangnya Allah kepada manusia, di mana Allah tidak memanjakan manusia sehingga ia bisa mendapatkan apa saja yang ingin ia dapatkan tanpa usaha. Dan untuk mendapatkannya dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Dan juga Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih apakah dia memilih kebaikan ataukah keburukan, apakah dia memilih keberhasilan ataukah kegagalan. Karena memang hidup ini adalah pilihan. Maka untuk membuktikan akan kebenaran pernyataan ini, kembali akan saya sampaikan sebuah kisah inspiratif, di mana kisah ini datangnya dari seorang anak yang masih duduk di sekolah dasar, di mana kedua orang tua anak ini bisa mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi anak yang soleh dan mandiri. Padahal orang tuanya, yaitu ayahnya, hanyalah seorang penggarap sawah yang miskin. Ibunya ibu rumah tangga, dan untuk membantu ekonomi rumah tangganya dia berjualan pisang goreng. Maka setiap hari anak ini berangkat ke sekolah dengan tidak lupa membawa pisang goreng buatan ibunya untuk dijual di sekolah kepada teman-temannya. Setiap habis sholat, anak ini tidak pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doanya ia mengatakan, ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang banyak, dan berikanlah kepada aku kekuatan agar aku bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Itulah doanya. Dan setiap hari libur maka anak ini berjualan pisang goreng dari pagi sampai sore. Dan setiap hari dia mendapatkan
uang jajan dari orang tuanya, tidak semuanya habis untuk jajan. Dia sisihkan setiap harinya 2.000 rupiah untuk ia tabung. Tanpa terasa waktu telah berjalan selama 20 tahun. Kemudian ia buka tabungannya dan ternyata telah terkumpul uang 14 juta rupiah. Itulah yang ia jadikan sebagai modal usahanya untuk membuka rumah makan kecil-kecilan dengan memperkerjakan beberapa orang temannya. Karena dia anak yang gesit dan rajin dan hemat, akhirnya usahanya bisa berkembang dengan pesatnya, sehingga dalam waktu singkat dia bisa membuka cabang rumah makan di berbagai kota besar di Indonesia ini, dan jadilah dia orang yang sukses. Setelah sukses, dia mengganti doanya. Tidak lagi berdoa, ya Allah berikan kepadaku rezeki yang banyak dan berikanlah kepadaku kekuatan agar aku bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Apa doanya setelah dia sukses? Dia mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu dengan rahmat-Mu wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah di atas tadi? Pelajarannya adalah bahwa ketika Allah menghendaki hambanya untuk sukses dalam hidupnya, maka Allah akan mengujinya dengan berbagai macam ujian. Ketika dia mampu menundukkan ujian itu dan bersabar dalam menghadapinya, maka dia berhak untuk mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam benak kita terkait dengan kisah di atas tadi. Pertanyaan pertama, apakah benar Allah telah mengabulkan doanya? Jawabannya benar. Allah telah mengabulkan doanya sehingga ia menjadi orang yang sukses. Butuh berapa lama ia berdoa kepada Allah sampai dikabulkan doanya? Ternyata butuh 20 tahun tanpa henti berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, berusaha tanpa henti selama 20 tahun, baru Allah berikan kepadanya kesuksesan. Lantas bagaimana caranya Allah memberikan kepadanya kesuksesan? Apakah Allah berikan kepadanya uang 14 juta yang ia temukan di balai bantalnya ketika dia bangun tidur? Ternyata tidak. Allah jadikan dia pribadi yang mandiri, pribadi yang bertanggung jawab, hemat dan suka menabung. Sehingga dengan modal itulah dia berusaha sampai mendapatkan keberhasilannya. Akan tetapi sayang, banyak di antara manusia yang pingin enaknya saja. Kalau perlu sekali usaha pasti berhasil, sekali berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak mungkin, karena semuanya butuh kepada proses. Ketika tidak berhasil, kemudian dia menyalahkan Allah dengan takdirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal tidak semua yang enak itu pasti mendatangkan kebahagiaan, dan tidak semua yang tidak enak pasti mendatangkan kesengsaraan. Mana buktinya? Buktinya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu sesuatu yang kalian benci. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu.
dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Untuk menundukkan kesulitan dan tantangan dalam hidup ini, ada baiknya kita belajar dari air. Ketika menerima tantangan lemparan batu kepadanya, seandainya kita mempunyai air dalam sebuah bejana, kemudian kita lemparkan batu ke dalam tengah air yang ada dalam bejana itu, maka ketika air sampai ke permukaan air, maka ketika batu sampai kepada permukaan air, maka air akan membuat lubang seukuran batu tempat masuknya batu itu. Ketika sampai, maka akan timbul gelombang. Ketika batu sampai ke dasarnya, maka gelombang itu pun akan hilang dengan sendirinya, dengan ditandai dengan naiknya permukaan air pada bejana itu. Naiknya permukaan air itu tanda bahwa ketika orang bisa menundukkan tantangan dalam hidup, maka dia bertambah kuat dan dia bertambah cerdas sehingga bisa menyelesaikan solusi dalam hidupnya. Dan ada baiknya juga kita belajar dari layang-layang, bagaimana layang-layang dalam menerima tantangan berupa terpaan angin yang kencang. Jika seandainya layang-layang tidak berani melawan tantangan terpaan angin yang kencang, maka selamanya layang-layang tidak akan pernah mengudara. Justru karena dia berani melawan tantangan terpaan angin yang kencang, maka dia bisa mengudara dengan gagahnya di atas, jungkir balik ke atas, ke bawah, kanan dan kiri, karena layang-layang berani melawan tantangan terpaan angin yang kencang itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulan khutbah kita kali ini mengingatkan kepada kita bersama bahwa hidup ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian dan cobaan. Maka kita harus menghadapinya dengan sebaik-baiknya dan dengan bertawakal kepada Allah. Maka insya Allah Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik sehingga kita bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya mujibas sailin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan adakhiruha li yawmil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله الملك الديان تدخلوا برحمته فسيح الجنان ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة
محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.